Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 500. Pertemuan misterius. Serangan lain mendarat di pintu. Lin Feng terus menyerang pintu itu. Semakin banyak retakan muncul di pintu, sepertinya itu akan hancur. Satu serangan lagi seharusnya sudah cukup, pikir Lin Feng dengan senyum di sudut mulutnya. Dia mengumpulkan kecepatan lagi dan angin siulan yang kuat muncul dari tangannya saat dia melesat di udara. Hancurlah, teriak Lin Feng sangat keras dan menyerang pintu itu dengan tinjunya lagi. Pada saat itu tidak ada gemuruh atau dengungan. Hanya suara retak dan pintu itu akhirnya pecah dan hancur menjadi bubuk. Pintu itu hancur. Lin Feng akhirnya akan bisa menjelajahi apa yang ada di balik pintu. Ada jalan kuno, seperti lorong. Itu sangat sempit sehingga hanya bisa menampung 2 atau 3 orang. Udara dipenuhi dengan ciang misterius dan mistis. Itu tidak seperti apa yang dibayangkan Lin Feng. Dia mengira bahwa ketika pintu itu runtuh, dia akan melihat segunung harta atau keterampilan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, tidak ada yang lebih dari sekedar lorong sempit panjang yang tampak tak berujung. Tidak ada yang tahu kemana lorong itu menuju. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Lin Feng tidak yakin. Dia masih di kuil dan telah mendobrak pintu, tetapi setelah melihat bahwa itu hanya sebuah lorong, dia berpikir, apakah ada gunanya dia melanjutkannya? Aku tidak bisa. Aku berusaha keras untuk mendobrak pintu itu dan aku harus melihat apa yang ada di dalamnya, pikir Lin Feng dengan cahaya tajam di matanya. Jalan setapak itu terlihat begitu dalam dan misterius. Tetapi karena aku berusaha keras untuk mendobrak pintu, jika aku pergi begitu saja itu akan sangat disayangkan. Aku akan mencoba memasukinya, pikir Lin Feng sambil mengambil langkah ke depan. Dia segera memasuki lorong. Itu bisa berbahaya tetapi bisa juga memberikan peluang yang luar biasa. Dia hanya harus waspada. Lin Feng memasuki bagian itu dan tiba-tiba merasakan sensasi yang luar biasa namun aneh. Dia sendirian di lorong, tidak ada orang lain yang terlihat dan di sekitarnya telah berubah. Lin Feng menoleh tetapi tidak bisa melihat kuil tempat dia masuk. Seolah-olah dia sedang melangkah ke dunia yang berbeda. Dia sendirian. Lin Feng tertegun. Itu adalah ilusi. Selain itu, ilusi itu sangat misterius dan dalam sekejap, lingkungannya telah berubah. Suara siulan tajam muncul di udara. Lin Feng terkejut. Dia kemudian bergerak ke samping dan cahaya melewati tubuhnya. Dia merasakan pipinya terbakar. Terlepas dari ilusi, ada juga formasi pembunuhan. Lin Feng tertegun. Berbahaya sekali. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di tempat itu berisi ilusi dan formasi pembunuhan. Apakah dia akan dibunuh? Lin Feng tidak berani meremehkan formasi pembunuhan karena terjebak dalam ilusi. Terakhir kali dalam formasi 9 Istana Naga, meskipun itu hanya ilusi, orang-orang di dalam akan terbunuh dan tubuh mereka terlempar keluar dari ilusi. Mereka telah meninggal saat mereka terjebak di dalam. Formasi membunuh ilusi tidak bisa dianggap remeh. Dia bisa mati. 2 siulan memenuhi udara dan jelas diketahui oleh Lin Feng. Lin Feng dengan tenang berdiri diam. Dia bisa merasakan angin di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu dia menggerakkan tangannya dan melompat ke udara, menghancurkan 2 serangan yang itu. Dia diserang dengan panah. Lin Feng telah mematahkan kedua panah itu dengan tangannya dan mereka segera jatuh ke tanah untuk dilihatnya. Suara lain muncul. Lin Feng bergerak seperti angin dan menghindar. Sebuah tembakan pedang melewatinya dan menerangi seluruh atmosfer. Tempat yang menakutkan, pikir Lin Feng. Dia heran. Di jalan itu serangannya tak henti-hentinya. Dia bisa mati kapan saja. Lin Feng bertanya-tanya apa tujuan dari lorong itu. Apakah itu dibuat untuk membunuh orang? Jika hanya dibuat untuk membunuh orang, mengapa mereka harus membuatnya tampak begitu misterius?
Lin Feng tidak percaya bahwa kuil kuno itu dibuat sebagai lelucon untuk memancing orang masuk. Matanya berbinar dan dia terus berjalan ke depan. Dia semakin bertekad untuk menemukan misteri yang dilindungi begitu keras. Dia tidak ragu-ragu lagi. Suara siulan terus memenuhi udara. Panah dan bilah muncul dari segala arah dan menyerang ke arah Lin Feng. Bahkan mereka lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Dia kemudian mengeluarkan cim murni ke segala arah yang setajam pedang. Anak panah itu segera hancur saat mengenai Qi dan mereka tidak bisa lagi mencapai Lin Feng. Lin Feng mengambil nafas dalam-dalam dan melirik jalan setapak. Dia tertegun. Tiba-tiba sesuatu muncul di depannya. Sungguh ilusi yang misterius. Sesuatu yang menjulang dan setinggi gunung muncul di depannya. Itu adalah patung hitam yang seukuran gunung. Sepertinya tidak ada yang bisa menyerang patung yang kuat itu. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Patung itu berkedip. Itu muncul di depannya dalam sekejap dan kemudian menghilang lagi setelahnya. Tetapi di patung itu Lin Feng telah mengetahui jejak niat. Lin Feng berusaha melihat patung itu di depannya, dia tidak menyerah. Niat, bisik Lin Feng. Patung tak berwujud dari sebelumnya terlihat seperti memiliki niat sendiri. Lin Feng menutup matanya dan menggunakan hatinya untuk merasakan lingkungannya, untuk merasakan misteri lorong kuno itu. Angin siulan membelai tubuhnya. Lin Feng mulai bergerak seperti angin dan tiba-tiba merasakan sensasi yang luar biasa. Dia berusaha yang terbaik untuk memahami misteri itu. Patung itu muncul lagi dan pola misterius mistis muncul di tubuhnya. Patung itu terlihat seperti patung Buddha yang murka, yang telah ada sejak zaman kuno, seolah itu abadi dan tidak dapat dihancurkan. Selain itu, Lin Feng memiliki perasaan lain. Dia bisa dengan jelas merasakan Qi patung itu. Mereka luar biasa. Dia bisa merasakan semua aliran Qi yang menghubungkan setiap bagian patung bersama-sama. Apa itu? Apakah ini keterampilan? Pikir Lin Feng yang jantungnya berdebar. Bisakah patung itu menggunakan keterampilan? Apakah patung itu ingin dia memahami keterampilan? Tetapi keterampilan itu tidak ada di dalam buku manapun. Tidak ada yang memberitahunya bagaimana itu dilakukan. Lin Feng hanya bisa merasakan aliran Qi di dalam patung. Itu sangat misterius. Itu tak terbayangkan. Lin Feng terkejut melampaui rata-rata. Tetapi dengan pemikirannya, dia bisa merasakan misteri yang mengalir di aliran Qi itu. Dia bisa mengatakan bahwa itu adalah keterampilan yang sangat kuat. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.